Coba perhatikan soal yang pertama ya. Nah, di sini itu ada rangkaian RLC. Di sini ada 500 ohm, 80 Henry, 5 mikrofarad, dan di sini V sama dengan 50 sin 100T. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih besar impedansi pada rangkaian tersebut. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu kita nulis diketahuinya dulu ya. R-nya itu sama dengan 500 ohm atau hambatannya. L-nya ini sama dengan 8 Henry dan C-nya ini sama dengan 5 mikrofarad. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam farad. Jadinya 5 dikali 10 pangkat min 6. Dan di sini ada V sama dengan 50 sin 100T. Nah, 100T ini merupakan omeganya. Jadi, nanti dimasukinnya itu omeganya ini sama dengan 100. Nah, rumus yang pertama itu impedansi. Impedansi atau Z itu rumusnya akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, step yang pertama kalian lakukan adalah mencari XL-nya dan XC-nya dulu. Karena R-nya sudah diketahui 500, berarti nanti tinggal dimasukin aja. Nah, yang pertama dicari dulu XL-nya. XL sama dengan omega dikali L. Nah, omeganya ini tadi kita dapatkan dari di sini. Omeganya itu 100. Jadi di sini dimasukinnya omega sama dengan 100 dikali 8. Henry-nya tadi 8. Jadinya sama dengan 800 ohm. Nah, untuk XC, ini rumusnya ada 1 per omega dikali C. Nah, 1 dikali omeganya tadi 100, dan C-nya ini adalah yang ini, 5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, dimasukin, jadinya didapatkan hasil 2000 ohm. Nah, setelah kita sudah mendapatkan XL, XC, dan R-nya ini, maka kita hitung impedansinya dengan memasukkan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, dimasukin R kuadratnya itu 500 kuadrat ditambah 800 dikurang 2000 kuadrat. Nah, 500 kuadrat ini kalau kita kuadratin, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kan nolnya ada 2, jadi kalau dikuadratin berarti nolnya bertambah, jadinya 10 pangkat 4. Ditambah, ini dikurang ini sama dengan 1200 dikuadratin. Nah, ini kita salin lagi, kemudian ini 12 kuadrat itu 144, minusnya hilang ya. Nah, di sini juga nolnya ada 2, karena ini dikuadratin jadi tambah, jadinya 4. Nah, kemudian kita tambah 25 ditambah 144 sama dengan 169 dikali 10 pangkat 4. Kemudian kita akarin. Akar dari 169 adalah 13, dan ini diakarin itu sama aja dibagi 2. Jadinya 10 pangkat 2. Jadinya Z sama dengan 1300 ohm. Soal yang nomor 2, perhatikan ya, di sini itu diketahui NP atau lilitan primernya itu 100 lilitan. Nah, lilitan sekundernya ini 1000 lilitan, dan arus sekundernya ini adalah 2 ampere, dan VP atau tegangan primernya ini 2 volt, dan efisiensinya ini 80%. Nah, yang ditanyakan pertama itu adalah tegangan sekunder atau VS, terus kemudian arus primer atau IP, dan daya yang hilang atau W. Nah, hal yang pertama atau step pertama yang kalian lakukan adalah mencari tegangan sekundernya dulu. Nah, tegangan sekunder ini rumusnya adalah VS per VP sama dengan NS per NP. Nah, dimasukin tadi VS-nya itu yang ditanya, dan VP-nya ini sama dengan 200, NS-nya ini 1000, dan NP-nya ini 100. Nah, kemudian kita cari VS-nya. Ini kita kalikan silang ya. Ketika kita kalikan silang, berarti 200 dikali 1000 dibagi sama 100, dan didapatkan hasil VS-nya ini sama dengan 2000 volt. Nah, kemudian untuk mencari arus primernya atau IP, kita masukin rumus efisiensi dikali VP dikali IP sama dengan VS dikali dengan IS. Nah, efisiensinya ini adalah 80 per 100. Nah, VP-nya ini 200, IP-nya ini yang kita cari, dan VS-nya ini tadi kita sudah dapat 2000 dikali 2. Nah, ini bisa kita coret, jadinya 80 dikali 2 sama dengan 160 IP
sama dengan 4000. Nah, IP sama dengan 4000 dibagi 160, didapatkan hasil 25 ampere. Nah, untuk soal yang nomor 3, untuk yang daya yang hilang itu seperti contoh yang sebelumnya. Jadi tinggal kalian kurangin aja daya primernya dikurang dengan daya sekundernya itu berapa. Lanjut nomor 3. Nah, di sini diketahui L sama dengan 0,8 Henry dan I sama dengan 5 sin 100 T. Nah, 100 ini kita bisa simpulkan atau kita dapat ambil 100 ini adalah omega. Jadi 5 sin omega T. Jadi omeganya ini adalah 100. Nah, yang ditanya adalah nilai sesaat tegangan pada ujung-ujung induktornya. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung XL-nya dulu. Nah, kalau yang diketahuinya di sini C, kayak pada soal sebelumnya, berarti step yang pertama kalian cari itu adalah XC. Nah, karena yang diketahui di sini L, maka step yang pertama kalian lakukan adalah mencari XL-nya dengan omega dikali L. Nah, omeganya ini adalah 100 dan L-nya ini adalah 0,8. Jadi 100 dikali 0,8 sama dengan 80 ohm. Nah, kemudian step yang kedua itu kalian mencari tegangan di ujung-ujung induktornya dengan rumus Vm sama dengan XL dikali dengan IM atau arus maksnya. Nah, VL-nya ini tadi kalian udah dapet, yaitu 80 ohm. Nah, IM-nya ini dari mana, Bu? IM-nya ini itu dari di sini. I sama dengan 5 sin 100 T. Nah, kalau 100-nya ini tadi omeganya, nah IM-nya ini di sini 5-nya. 5 ini termasuk ke dalam IM. Jadi tinggal kalian kali aja. 80 dikali 5 sama dengan 400 volt. Nah, kemudian kalian masukin ke dalam persamaannya. Nah, persamaannya di sini adalah V sama dengan Vm sin omega T ditambah sudut fasenya. Nah, Vm-nya itu tadi kalian udah dapet 400 volt, kemudian sin omeganya 100 T ditambah sudut fasenya ini 90 derajat. Jadi, V-nya adalah 400 sin 100 T ditambah 90 derajat. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, coba kalian perhatikan rangkaiannya di sini ya. Nah, di sini kalian harus nulis dulu diketahuinya. Di sini ada R atau hambatannya sama dengan 80 ohm, C atau kapasitornya 60 mikrofarad. Nah, kalian kalau menemukan satuan mikrofarad ini jangan lupa untuk mengubahnya ke dalam farad. Karena faradnya ini satuan internasionalnya. Jadi 60 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, V-nya ini sama dengan 200 volt dan XC-nya ini 60 ohm. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang A. Nah, yang pertama itu yang ditanya adalah impedansi rangkaian. Nah, kalian nggak boleh lupa sama rumus impedansi. Pada soal sebelumnya tadi, nomor 1, rumusnya itu kan Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, karena pada soal ini XL-nya tidak diketahui atau L-nya tidak diketahui, jadi kalian menulis yang diketahuinya saja. Nah, di sini yang diketahuinya itu ada R kuadrat dan XC kuadrat. Nah, jadi kalian tinggal menulis Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, R-nya ini adalah 80 kuadrat dan ditambah sama XC-nya ini 60 kuadrat. Nah, kemudian kalian hitung-hitung dan didapatkan Z sama dengan 100 ohm. Oke, kita lanjut yang B. Yang B adalah arus yang mengalir atau IF. Nah, IF-nya ini kalian harus ingat rumusnya. IL sama dengan VIF dibagi sama Z. Nah, V-nya ini tadi sudah diketahui. V-nya sama dengan 200 volt. Jadi, kalian masukin di sini. V sama dengan 200 volt. Dibagi sama Z atau impedansinya 100. Kan udah kita cari, jadi Z-nya ini 100, jadi 200 dibagi 100 sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir dari rangkaian ini adalah 2 ampere. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita mencari kapasitansi kapasitor atau C. Nah, rumus dari XC itu kan kalian sudah tahu ya, sudah dicatat juga di catatannya 1 per omega dikali C atau 1 dibagi 2 PF
2PF ini dikali C. Nah, 2PF ini kalian kan sudah paham. Nah, omega ini merupakan turunan dari 2PF. Jadi, omega sama dengan 2PF. Nah, jadi di sini selain 1 per omega C, kalian juga bisa menulis rumusnya 1 per 2PF dikali C. Apabila nanti diketahuinya frekuensinya. Jadi, kalian bisa masukin dari omega ini sama dengan 2PF. Nah, oke. Karena yang ditanya kapasitansi kapasitor adalah C-nya, maka rumus yang kalian masukkan ini adalah 1 per 2PF dikali sama XC. Nah, dimasukin 1 per 2pi, F-nya ini adalah 80 per pi dikali sama XC-nya ini 60. Nah, setelah kalian hitung, didapatkan hasil adalah 0,000104 farad. Atau kalau kalian mau ubah ke dalam mikrofarad jadinya 104,10 pangkat min 6 mikrofarad. Yang C itu yang ditanya itu tegangan ujung-ujungnya. Nah, di antara ujung-ujungnya ini itu ada R sama ada C. Nah, jadi yang kalian cari itu tegangan VR atau tegangan pada hambatan dan VC atau tegangan pada kapasitor. Nah, jadi tegangan antara ujung-ujung ini itu adalah VR atau tegangan pada hambatan dan VC atau tegangan pada kapasitornya. Nah, tinggal kalian masukin aja rumusnya. VR sama dengan I dikali R. Nah, tadi I-nya adalah kita pakainya yang IEF. Tadi 2 ampere dikali 80 ohm sama dengan 160 volt. Dan VC-nya ini atau tegangan pada kapasitornya ini kalian tinggal masukin rumus I dikali XC. Nah, X-nya tadi kan udah ada 60 dan I-nya tadi kita juga udah cari 2, jadinya 120 volt. Nah, kemudian sudut fase rangkaian itu kalian masukin rumusnya ini. Tangan sudut fase ini sama dengan min XC per R. Nah, min XC-nya ini, XC-nya tadi kan 60 ya, sama nih kayak yang atas. XC-nya ini 60. Nah, R-nya ini tadi kan kalian sudah cari atau sudah diketahui R-nya itu sama dengan 60. Oke, nah terus kalian ini bisa kalian coret, kemudian diperkecil sama dengan min 3/4. Nah, sudut berapa? Tangen dari sudut berapa yang hasilnya itu min 3/4. Nah, ternyata setelah dicari-cari itu adalah tangen dari sudut min 3/7 adalah hasilnya min 3/4. Jadi sudut berapa yang tangannya itu min 3/4. Ternyata kita temuin itu sudutnya itu min 3/7 derajat. Nah, soal yang terakhir yang ditanyakan adalah persamaannya. Nah, yang kita biasa ketahui itu pada soal sebelumnya juga ya, persamaan tegangan atau V sama dengan Vm sin omega T plus sudut fase. Nah, tapi dari soal yang nomor 4 ini dia yang minta itu untuk arus, bukan untuk tegangan. Nah, rumusnya sama atau beda, Bu? Nah, rumusnya ini sama aja, tinggal kalian ganti aja. Kalau di sini tadi itu V, berarti di sini kalian ganti I. Berarti I sama dengan di sini Vm, berarti di sini kalian cari IM. IM sama dengan sin omega T ditambah sudut fasenya berapa. Nah, IM-nya ini kalian masukinnya itu IEF akar 2. Jangan lupa ditambahin akar 2-nya ya. Nah, jadi IEF akar 2 sin omega T ditambah sudut fasenya. Nah, IEF-nya tadi itu 2. Nah, tinggal kalian tambahin akar 2. Jadi 2 akar 2 sin omeganya 160T, tadi sudut fasenya ini min 37. Jadi kalau di sininya plus, kalau di sininya min, tadi kita udah dapat min berarti diganti min 37 derajat. Jadi persamaan arusnya ini adalah 2 akar 2 sin 160T min 37 derajat.